Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi, kitab Rosfatus Shoti halaman 140, karya Abu Bakar Syihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami, yang mana dalam kitab ini, tepatnya di halaman 140, terdapat satu pendapat tentang surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi innama yuridu wahu liyudhiba ankum ritsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira, yang ditafsiri dengan penafsiran yang keterlaluan, dan ini tentu tidak sesuai dengan makna yang dimaksud dari ayat Al-Quran tersebut. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video saya ke teman-teman kalian agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia khususnya dan seluruh muslim di dunia pada umumnya, agar tidak terkena doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Kitab Rosfatus Shoti ini berkali-kali saya baca dan saya kritisi karena memang kitab ini isinya sangat keterlaluan, di mana sangat mengunggulkan klan Ba'alawi yang mengklaim sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia. Nah, dalam kitab Rosfatus Shoti halaman 140 ini nanti akan saya bandingkan dengan kitab lain yang sama-sama menjelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat 33 tersebut. Jadi maknanya berbeda jauh dari apa yang dimaknai oleh pengarang kitab Rosfatus Shoti. Seperti biasa, teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca, dan sebagai bukti bahwa apa yang saya komentari ini benar-benar ada kitabnya. Jadi bukan karena saya sentimen atau karena benci dengan klan Ba'alawi, tidak. Tetapi memang isinya ini sangat keterlaluan sehingga pantas ketika saya mengkritisi sebagai orang yang mengkaji kitab-kitab Islami. Saya baca kitabnya, Fatahola Asyurofa'u Auladi Fatimata. Tak baca Auladi Fatimata boleh, tak baca Auladu Fatimata boleh. Jadi Fatahola Asyurofa'u Auladu Fatimata atau Auladi Fatimata boleh. Kalau tak baca Auladi berarti menjadi mudhof ilaih. Tapi kalau tak baca Auladu berarti menjadi bayan dari Asyurofa. Jadi kadang-kadang pembacaan kitab itu berbeda, tetapi tidak menyalahi kaidah nahwu. Saya lanjut. Fatahola Asyurofa'u auladi Fatimata kulluhum radhiyallahu anhu wa man huwa min ahlil baiti misla Salmana al-Farisi ila yaumil qiyamati fi hukmi hadhil ayati minal hufron. Fahumul mutahharuna ihtisasan minallahi ta'ala wa inayatan bihim li syarafi Muhammadin wa inayatallahi bihi wala yadhiru hukmu hadhihi syarafi li ahlil baiti ila fiddaril akhirati fa innahum yufsyaruna maghfuran lahum wa amma fid dunya faman ata minhum haddan uqima alaihi kata ibi idza balahu al-hakimu amrohu wa qad zana aw syaraqa aw syaraba ukima alaihi al-haddu ma'a tahaqqukil maghfirati
kama khuzau misalahu wala yajuzu dhimmuhu. Artinya, maka anak-anak Fatimah yang mulia, semoga Allah meridhoinya, dan siapapun dari Ahlul Bait seperti Salman Al-Farisi, hingga hari kiamat termasuk dalam hukum ayat ampunan ini, yaitu ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mereka adalah orang-orang yang suci, sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dijaga oleh kemuliaan Muhammad dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kemuliaan ini bagi Ahlul Bait tidak akan muncul kecuali di akhirat, karena mereka akan dikumpulkan dengan ampunan. Adapun di dunia, barang siapa di antara mereka melakukan suatu perbuatan dosa, maka dosa itu diampuni atasnya, sebagaimana orang yang bertaubat. Jika hakim memberitahukan kepadanya tentang perbuatannya dan ia telah berbuat zina, mencuri atau minum minuman keras, maka dosa itu diampuni atasnya dengan keyakinan akan ampunan, sebagaimana mereka telah mencontohkannya dan tidak boleh mencelanya. Jadi penafsiran surat Al-Ahzab ayat 33 oleh pengarang kitab Rosfatus Shoti ini dengan penafsiran yang luar biasa, di mana seluruh keturunan Fatimah, yaitu Syarif dari Hasan maupun Husaini, dan juga ahli bait seperti Salman Al-Farisi, ini adalah orang-orang yang terampuni dosanya di akhirat. Artinya ini jaminan, katanya jaminan, karena Allah telah mengistimewakan mereka, karena Nabi Muhammad itu mulia, sehingga mereka kecipratan kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga seperti apapun keturunan Rasulullah, baik Al-Hasani maupun Al-Husaini, ini pasti diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosanya di akhirat. Dalam kata lain, berarti bebas dari dosa, artinya dosanya dihapus oleh Allah. Andaikan di dunia, keturunan Rasulullah itu melakukan dosa seperti mencuri, berbuat zina, minum minuman, ini tetap mendapat hukuman selama di dunia dengan hukuman yang berlaku, tetapi tetap diampuni dosanya oleh Allah, dan kita sebagai muslim tidak boleh mencela dan menghinanya. Nah, ini sangat keterlaluan, bahwa ayat inna mayuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira ini dimaknai bahwa seluruh keturunan Rasulullah dan juga Ahlul Bait seperti halnya Salman Al-Farisi ini walaupun di dunia berbuat buruk, melanggar tatanan-tatanan agama seperti halnya mencuri, mabuk-mabukan, berbuat zina, ini tetap di akhirat diampuni karena Allah telah mengistimewakan mereka dan karena kecipratan kemuliaan Rasulullah. Jadi dalam kata lain, seluruh dzurriyyah Rasulullah ini masuk surga karena dosanya sudah dihapus oleh Allah. Nah, muncul pertanyaan, andaikan orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah ini murtad dan tidak memeluk agama Islam, apakah masih tetap diampuni dosanya dan masih tetapkah mereka akan masuk surga? Ini pertanyaan. Walaupun Ibnu Hajar ini mengatakan bahwa dzurriyyah Rasulullah ini mustahil berbuat zina, dzurriyyah Rasulullah yang asli ini mustahil berbuat mencuri, dzurriyyah Rasulullah yang asli ini berbuat murtad, itu juga mustahil. Lah, ketika klan Alawi yang mengklaim sebagai dzurriyyah Rasulullah tetapi
perbuatannya, ada yang berbuat zina, ada yang mencuri, dan fakta sudah membuktikan, dan ada yang murtad, nyata-nyata menjadi pastor. Apakah tetap diampuni dosanya? Masuk surga. Ini jika Ba'alawi masih ngotot sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi kalau kita berpegang pada pendapat Ibnu Hajar bahwa mustahil dzurriyyah asli Rasulullah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti zina, mencuri, mabuk-mabukan, bahkan murtad, ini mustahil. Nah, ketika dari klan Ba'alawi banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, maka terhapuslah status Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul. Dalam kata lain, Ba'alawi itu bukan cucu Rasul, karena melihat dari fakta bahwa Ba'alawi ini banyak yang melakukan zina, banyak fakta membuktikan. Ba'alawi banyak yang melakukan perbuatan mencuri, banyak. Bahkan di media sempat heboh itu Ba'alawi, Habib Ba'alawi itu mencuri motor. Kemudian murtad atau tidak memeluk agama Islam. Ini kan tidak mungkin jika memang Ba'alawi keturunan Rasulullah. Sementara penafsiran ayat innama yuridu dan seterusnya, ini bahwa keturunan Rasulullah itu orang yang suci dan disucikan dari segala dosa. Sementara ada yang murtad. Dan nanti di akhirat katanya wajib masuk surga. Pantaskah orang yang murtad dan tidak memeluk agama Islam ini masuk surga? Padahal syarat masuk surga itu harus Islam terlebih dahulu. Dalam kata lain, di samping saya mengomentari penafsiran surat Al-Ahzab ayat 33 yang keterlaluan, saya juga mengomentari nasab Ba'alawi. Karena melihat dari fakta yang terjadi, Ba'alawi ini seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng dari norma agama. Berarti Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa penafsiran innama yuridullah dan seterusnya yang di sini dikatakan bahwa seluruh dzurriyyah Rasulullah sebagai orang-orang istimewa dan Allah telah mengistimewakan, maka dosanya diampuni di akhirat, terhapus segala dosanya, walaupun semasa di dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti halnya mencuri, mabok-mabokan, dan zina, tetap diampuni oleh Allah dan masuk surga. Ini penafsiran yang keterlaluan. Saya lanjut membacanya, masih di kitab Rosfatus Shot di halaman 140. Wa yambahi likulli muslimin mu'minin billahi wa bima anzalahu ayyusaddiqallahu ta'ala fi qawlihi liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira fayatakitu fi jami'i ma yasduru min aulati Fatimah radhiyallahu anha annallaha qad afa anhum fi fala yambahi li muslimin ayal haqqa al mutmata lahum wala yasnu a'rada man qad syahidallahu bitadhirihim wa daha biritsi anhum la bi amalin amaluhu wala bi khobarin qadamuhu bal bisa bi inayatin wa ihtisasin minallahi lahum dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Setiap muslim yang beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkannya hendaknya beriman kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira, yang artinya untuk menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran wahai ahli bait dan untuk mensucikan kalian dengan kesucian yang semurni-murninya. Maka hendaknya ia beriman kepada segala yang dilakukan oleh putri-putri Fatimah radhiyallahu anha dan meyakini bahwa Allah telah mengampuni mereka karenanya. Seorang muslim tidak boleh mencela atau memfitnah orang-orang yang telah Allah saksikan telah mensucikan dan membersihkan mereka dari najis, bukan karena amal perbuatan mereka atau laporan yang mereka berikan, melainkan karena pemeliharaan dan kekhususan Allah sebelumnya bagi mereka. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Besar karunia-Nya. Jadi berdasar
ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, ini seorang muslim ini wajib mengimani, wajib meyakini bahwa seluruh dzurriyyah Rasulullah itu adalah orang-orang yang suci dan terhapus segala dosanya. Dan sebagai seorang muslim ini dilarang keras untuk mencela keturunan-keturunan Rasulullah, walaupun semasa hidup di dunia ini banyak berbuat melenceng dari norma-norma agama. Ini menurut kitab Rosfatus Soti. Ini tentu bertentangan dengan keyakinan Islam, di mana Islam tidak pandang bulu. Siapapun yang salah, ya sanksi berlaku. Tidak memandang keturunan siapa dan anak siapa. Nah, ketika dalam kitab Rosfatus Soti mengatakan, dzurriyyah Rasul berbuat dosa, berbuat maksiat, dan seluruh umat muslim ini wajib menghormatinya dan tetap tidak boleh mencela. Ini agama yang tidak adil. Ini agama yang semena-mena, dan ini penafsiran yang mengada-ada, yang ditujukan atau yang bertujuan untuk menguntungkan klan Pahlawi, karena yang ngarang penulis dari klan Pahlawi yang mengklaim sebagai keturunan Rasul. Nah, dari keturunan Rasulullah yang asli ini tidak pernah gembar-gembor semacam ini, tidak pernah melebih-lebihkan ayat innama yuridullah sebagai ayat jimat pamungkasnya keturunan Rasulullah yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang suci dan dosanya diampuni oleh Allah. Ini tidak keturunan asli Rasulullah, tidak. Tetapi klan Pahlawi gembar-gembor dengan memakai ayat tersebut sebagai jimat pamungkas untuk menjatuhkan mental muslim agar mempercayainya bahwa keturunan Rasulullah itu dijamin suci, dan andaikan berbuat maksiat selama hidup di dunia, itu pun nanti di akhirat tetap diampuni dan wajib masuk surga. Dan seluruh muslim ini tidak boleh mencela dan wajib tetap menghormati. Ini agama yang pilih kasih, agama yang tidak adil. Jika kita mengikuti penafsiran dari pengarang kitab Rosfatus Soti. Nah, akan saya bandingkan dengan kitab lain, masih sama memaknai dari ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Saya ambil kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fi Indonesia, karya Sholah Abdul Qadir Bakri, halaman 39. Dalam halaman tersebut terdapat penjelasan ayat innama yuridullah dan seterusnya, yaitu surat Al-Ahzab 33 yang dijelaskan oleh Sayyid Rosyid Ridho yang menyangkal argumen dari Habib Pahlawi yang bernama Habib Umar Al-Atos. Jadi dalam kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fil Indonesia pun ini ulama Pahlawi pun sama memakai jimat pamungkas, yaitu ayat innama yuridullah. Tetapi pernyataan dari Habib Umar Al-Atas ini disanggah dan disangkal dengan argumen oleh Sayyid Rosyid Ridho. Saya baca teksnya. Kitab Dakwatul Irsyad fil Indonesia halaman 39. Fa'ama qauluhu ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, suratul Ahzab. Faqad warada ta'kiban li ayatin fi khitabi nisa'in nabi alaihi salatu wassalamu ya'muruhunna Allahu ta'ala biha wa yanhahunna wa ya'lamuhunna bi anna jazaahunna alal khairi wasyarri mudha'afun li'annahunna lasna kasairi nisa'i wa hadha dhahirul maqulil makna fa inna baital mursyid al-kamili qudwatun fil huda war rasyad walau dhahara al-amalu asayyi'u min dhalikal baiti alladhi ja'alahu wa mamba'an lil huda wa masroqan lil wahyi lakana a'dama mungfirin anil ihtida wal iman. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala innama yuridullah, yang artinya sesungguhnya Allah hendak menjauhkan kamu dari segala kenajisan hai ahlul bait,
dan hendak membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Surat Al-Ahzab disebutkan sebagai lanjutan dari ayat yang ditujukan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut Sayyid Rasyid Ridho, bahwa ayat innama yuridullah ini lanjutan dari ayat yang ditujukan untuk istri-istri Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan melarang mereka serta mengajarkan kepada mereka bahwa pahala mereka dilipat gandakan dalam kebaikan dan keburukan. Jadi ayat innama yuridullah itu lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 32 surat Al-Ahzab, yang mana di situ Allah mengajarkan kepada seluruh istri-istri Rasulullah agar senantiasa berbuat baik melebihi perbuatan baiknya pada para wanita pada umumnya. Karena apa? Karena kebaikan mereka, istri-istri Rasulullah, itu pahalanya dilipat gandakan, tetapi keburukan mereka pun dosanya dilipat gandakan. Karena apa? Karena mereka tidak seperti wanita-wanita lain, dan hal ini jelas dan masuk akal maknanya. Karena mereka tidak seperti wanita-wanita lainnya, dan ini jelas dan masuk akal artinya. Karena apa? Karena rumah pembimbing yang sempurna adalah contoh petunjuk dan kebenaran. Dan jika dari rumah yang telah Allah jadikan sebagai sumber petunjuk dan menara cahaya wahyu, itu muncul perbuatan-perbuatan jahat, niscaya hal itu akan menjadi penghalang yang lebih besar bagi petunjuk dan keimanan. Ini menurut Sayyid Rasyid Ridho, bahwa ayat innama yuridullah ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang mengomentari para istri Rasulullah, di mana Allah menganjurkan kepada para istri Rasulullah untuk senantiasa berbuat baik. Karena perbuatan baik mereka itu pahalanya dilipat gandakan, dan keburukan mereka itu dosanya juga dilipat gandakan. Kenapa demikian? Karena istri-istri Rasulullah itu panutan, public figure. Dari sanalah sumber kebenaran dicontoh oleh muslim lainnya. Nah, ketika dari sumber contoh dari public figure ini mencontohkan hal-hal yang tidak baik, maka akan sulit berkembangnya Islam sebagai agama yang panutan dan rahmatalil alamin. Ini menurut Sayyid Rasyid Ridho. Tentu saya lebih sependapat dengan pendapat dari Sayyid Rasyid Ridho, karena memang ayat innama yuridullah ini melanjutkan ayat sebelumnya. Saya baca ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi, ya nisa an-nabi lastuna ka'atim minas samai. Ini takoituna fala tahdhona bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawla ma'rufa. Yang artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi jelas bahwa innama yuridullah itu lanjutan dari surat Al-Ahzab ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyuruh kepada seluruh istri-istri Rasulullah untuk selalu bertakwa. Bahkan Allah memerintahkan mereka untuk tidak merendahkan suaranya dengan lembut yang dibuat-buat. Tujuannya apa? Agar tidak membangkitkan nafsu kepada laki-laki lain yang di hatinya ada penyakit. Saya lanjut. Wakurna fi buyutikuna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimna sholata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai alul bait,
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini jelas bahwa innama yuridullah ini adalah perintah Allah kepada seluruh istri Rasulullah, bahwa seluruh istri Rasulullah ini dianjurkan untuk selalu tetap di rumah-rumah dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Untuk apa? Allah memerintahkan mereka semua untuk selalu berbuat baik. Karena sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu adalah Allah hendak mensucikan para istri Rasulullah dari segala najis, dari segala kotoran dengan sebersih-bersihnya. Agar apa? Ya agar pantas menjadi public figure, agar pantas dicontoh perbuatannya oleh muslim di dunia. Bagaimana mungkin istri-istri Rasulullah ini menyontohkan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama? Ini akan sulit disebut sebagai panutan. Maksudnya begitu. Jadi bukan berarti ahlul bait yang ditafsiri oleh para penulis Ba'alawi yang dianggap bahwa ayat innama yuridullah sebagai jimat pamungkas, bahwa seluruh keturunan Rasulullah itu orang yang disucikan oleh Allah dan dosanya pasti diampuni. Tidak. Jadi ajaran Islam itu semena-mena. Wong di sini saja Allah memerintahkan para istri Rasulullah untuk selalu bertakwa, memerintahkan mereka untuk sholat, memerintahkan mereka untuk zakat, serta memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini jelas bahwa ayat innama yuridullah itu sebuah ending dari perintah Allah kepada para istri Rasulullah. Dari Allah memerintahkan para istri Rasulullah untuk senantiasa berbuat baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, maka endingnya adalah Allah akan membersihkan dosa-dosa mereka dengan sebersih-bersihnya. Itu ending. Jadi jangan dipelesetkan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, dipakai sebagai jimat pamungkas untuk mendoktrin muslim di dunia bahwa keturunan Rasulullah itu dijamin diampuni dosanya. Walaupun di dunia berbuat maksiat, pasti di akhirat diampuni dan wajib masuk surga. Seluruh muslim ini tidak boleh mencela walaupun keturunan Rasulullah berbuat maksiat semasa di dunia seperti mabuk, zina, mencuri dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Maka saya jelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang adil, tidak pandang bulu, tidak pandang itu keturunan Rasulullah, tidak pandang itu keturunan siapa. Yang baik layak diberi apresiasi, yang buruk maka wajib terkena sanksi. Itu saja. Agama Islam tidak pandang bulu. Saya kira cukup penjelasan saya dan semoga ini menjadi pelajaran baru untuk seluruh penonton video saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.